Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairunisa Putri Aldia dengan NIM 231010220108. Saya berasal dari kelas C, Prodi Farmasi, Universitas Ubudiyah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat saya tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, semoga materi ini dapat membantu dan menambah pemahaman kita mengenai bagaimana tubuh melakukan proses pernapasan. Kalian tahu nggak sih sistem pernapasan itu apa? Nah, sistem pernapasan manusia adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh, serta melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Tujuan utama sistem ini adalah memasukkan oksigen untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari metabolisme sel. Dengan adanya oksigen, tubuh dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk aktivitas ke seluruh sel. Dalam sistem pernafasan manusia terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah hidung. Hidung yaitu berfungsi untuk sebagai pintu masuknya udara. Di dalamnya terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring debu, melembabkan, serta menghangatkan udara. Nah, ada faring dan laring juga. Faring adalah persimpangan antara saluran makanan dan udara. Sedangkan laring yaitu yang mengandung pita suara. Di laring terdapat epiglotis yang menutup saluran napas saat kita menelan makanan. Yang ketiga ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai saluran utama menuju paru-paru yang dilengkapi dengan cincit dan tulang rawan. Nah, dan ada juga bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus yang ukurannya lebih kecil. Fungsinya adalah untuk menyalurkan udara hingga ke bagian terdalam dari paru-paru. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah, sehingga oksigen dapat masuk ke darah dan karbon dioksida dapat keluar. Yang kedua ada mekanisme pernafasan. Proses pernafasan terbagi menjadi dua. Yang pertama inspirasi yang disebut dengan menghirup udara. Yang kedua ada ekspirasi yang disebut juga dengan menghembuskan udara. Nah, saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga turun ke bawah dan otot antar tulang rusuk mengangkat rongga dada. Akibatnya volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Nah, yang ekspirasi atau menghembuskan udara, saat ekspirasi, diafragma kembali rileks dan naik, sementara otot antar tulang rusuk menurun, rongga dada mengecil sehingga udara terdorong keluar. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sistem pernafasan. Kalian tahu nggak sih apa? Ya, betul, yaitu pertukaran gas. Baiklah, mari kita simak video singkatnya. Di alveolus terjadi proses paling penting dalam sistem pernapasan, yaitu pertukaran gas. Udara yang masuk mengandung oksigen. Oksigen ini berdifusi menembus dinding tipis alveolus menuju kapiler darah. Karena konsentrasinya lebih tinggi di dalam alveolus, pada saat yang sama, karbon dioksida dari darah berdifusi masuk ke alveolus karena kadarnya lebih tinggi di dalam darah. Oksigen kemudian diangkut oleh hemoglobin, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan saat kita mengembuskan napas. Inilah proses pertukaran gas yang menjaga tubuh tetap mendapatkan oksigen dan membuang CO2. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat menyerang pada bagian sistem pernafasan, seperti asma, yaitu penyempitan bronkiolus yang disebabkan oleh alergi, polusi, atau stres, sehingga penderitanya mengalami kesulitan untuk bernafas. Yang kedua ada tuberkulosis, atau yang dinamakan dengan TBC, yaitu infeksi paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit ini dapat merusak jaringan paru-paru dan menimbulkan batuk kronis. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu peradangan alveolus yang menyebabkan
alveolus terisi dengan cairan, sehingga pertukaran gas menjadi terganggu. Gangguan tersebut dapat diperburuk oleh kebiasaan seperti merokok, paparan polusi tinggi, dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi, untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan, kita harus menghindari seperti merokok, menjauhi paparan asap rokok, dan menggunakan masker saat berada di daerah yang berpolusi. Dan melakukan seperti rutin berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengonsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan saluran napas kita. Nah, demikian pemaparan singkat mengenai sistem pernafasan pada manusia, mulai dari organ-organ, mekanisme pernapasan, pertukaran gas, hingga gangguan yang dapat terjadi. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.